Kedua, pertama tentu karena memang Pak Basuki itu menurut pemahaman saya dan juga sudah dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia melakukan penistaan Islam. Tentu ini sesuatu perbuatan yang oleh siapapun sebetulnya tidak diperkenankan asal tidak, apalagi kalau oleh seorang pejabat publik. Akan memberikan dampak yang besar. Nah, ini saya sependapat dengan Mas Andri tadi bahwa kita kan punya konsensus berbangsa. Maka di negara ini kita mengakui eksistensi agama resmi mengakui pemerintah. Nah, tentu kita harus saling menjaga. Tidak ada satupun ajaran agama yang mengizinkan seseorang untuk melecehkan atau menista agama yang lain. Jadi ini bukan isunya bukan hanya karena agama Islam, artinya bagi kita Muslim, bagi saya Muslim tentu ini sesuatu hal yang tidak bisa ditolerir atau bisa diterima. Tapi sama, saya pikir kejadian ini menimpa agama Kristen ataupun Protestan, kalau ada yang menista, melecehkan, apakah termasuk dari orang Islam, saya pikir itu juga tidak bisa kita gunakan dan harus kita tolak. Karena ajaran agama itu tidak mengizinkan kita untuk melecehkan agama yang lain. Yang pertama, yang paling dasar. Nah, yang kedua, kita sudah mempunyai suatu karunia Tuhan bahwa kita bisa hidup damai di Indonesia ini. Ya, kita sudah punya bikin konsensus untuk mendirikan negara ini. Itu juga kan ada diskursus, ada perdebatan, tapi kita sepakat ya, ada pada konsensus di mana kita selalu saling menjaga. Nah, yang saya lihat ya, apa yang dilakukan oleh Pak Basuki ini menggoncang atau menggoyah, mengancam sendi-sendi kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nah, karena itu juga sesuatu yang saya pikir, saya pendapat pribadi itu membahayakan kehidupan berbangsa kita. Ya, toh sudah terbukti bahwa ini masyarakat resah. Saya yakin tidak hanya dari umat Islam, tapi juga dari beberapa umat yang lain juga resah dengan situasi yang gonjang-ganjing seperti ini. Karena itu memang solusinya sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pemimpin negara, juga diminta oleh Majelis Ulama, hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Ya, penistaannya tentu bukan subjektif. Menurut pengakuan Pak Basuki dia tidak menista, atau menurut pengakuan sebagian orang yang mengatakan dia tidak menista. Tapi sejumlah besar orang merasakan itu adalah sudah merupakan suatu penistaan. Dan Majelis Ulama mengatakan penistaan. Dan pasalnya ada. Dan kebetulan juga sudah ada tadi sudah disebut, ada dulu kasus Mas Wendo. Kemudian kita tahu juga di Bali ada kasus penistaan agama Hindu yang tidak niatkan juga begitu. Itu sudah dilakukan penegakan hukum, sudah dikenakan sanksi. Nah, kita ingin menuntut keadilan itu yang menjaga kedamaian di bangsa kita ini, yang merupakan aset kita sekarang ini untuk maju, bahwa Indonesia maju itu harus ditegakkan dan harus keadilannya dan hukumnya harus ditegakkan. Kita sebagai rakyat berhak ya, untuk mendesak. Kita berhak sebagai rakyat mendesak para pemerintah, para pejabat pemerintah untuk menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Berhak kita. Dan kalau siapapun pejabat pemerintah, ya, kalau dia mengabaikan permintaan rakyat untuk keadilan dan penegakan hukum, maka rakyat juga berhak untuk dicabut mandatnya. Kalau mandatnya politik, bumbu aja ini sedikit. Tapi isu utama yang pertama tadi, jadi concern kita adalah minta adalah karena ini adalah kepentingan bangsa, kita minta siapapun dari para pemerintah, para kepolisian untuk sungguh-sungguh serius menanggapi masalah ini. Saya pikir itu. Forum ini apakah manuver Pak Jokowi sudah tepat dengan mengumpulkan ulama, bertemu dengan tokoh-tokoh negara? Kira-kira dalam perspektif forum ini sudah tepat langkah yang diambil Pak Jokowi? Pertama, kalau forum ini kan tujuannya tadi sudah mungkin sampaikan. Rilis belum ini kan Pak, poin-poinnya. Ini substansinya saya sependapat bahwa kita intinya mendukung aksi besok, ya, kita menuntut hukum ditegakkan,
keadilan ditegakkan dan masalah penistaan ini diproses secara hukum, itu yang kita minta. Ya. Yang lainnya kami tidak mendiskusikan masalah politik sesungguhnya. Ya. Forum tidak mendiskusikan politik. Forum ini tadi saya terakhir kan pendapat saya pribadi, Ya. pendapat saya pribadi yang terakhir ini. Jadi itu di luar forum. Maka kalau saya pribadi berpendapat bagus apa yang dilakukan oleh Pak Presiden mengundang MUI, NU. Lebih bagus lagi kalau tidak hanya NU dan MUI, ya, semua elemen. Karena elemennya banyak dan juga bahkan menurut saya juga dari agama lain. Iya. Dari agama lain. Karena ini isunya adalah isu ketentraman, kedamaian kita beragama di Indonesia. Itu sebagai itu. Jadi mudah-mudahan itu disempurnakan oleh Pak Jokowi dan juga dibuktikan gitu oleh Presiden bahwa memang proses penegakan hukum itu betul serius, sungguh-sungguh, karena ini isunya cukup cukup besar, cukup ramai. Mestinya polisi bersegera, gitu ya. Mestinya polisi bersegera, tidak standar, sudah business as usual. Kan itu ada priority. Kalau itu pendapat saya pribadi, ini di luar pendapat forum. Saya insya Allah ikut. Nanti maaf saya masih nanti keluarga besar alumni IPB berapa yang ikut dan apa sama ada urusan? Saya anggota saja di forum ini, jadi belum dapat pengetahuan saya berapa. Tapi saya sebenarnya sebelum teman-teman bersikap seperti ini, saya individual sudah berniat akan ikut sejak direncanakan itu saya ikut, karena yang pertama saya dulu berhalangan. Jadi saya ingin, tapi jadi tentang berapanya nanti mungkin ada teman-teman yang dari juru bicara forum ini yang tahu berapanya. Tapi saya itu karena inisiatif yang menurut saya bagus, saya juga mendukung forum ini. Ya. Mungkin mau saya kalau dibilang Sarah dan Ustadz Felix Xiao, mungkin kamu tahu, beliau dari IPB 38 kan 38 dan dia muamalahnya di IPB. Mualaf ya. Mualafnya Chinese di ya? IPB. Chinese. Felix Xiao. Felix Xiao. Jadi kalau dianggap Sarah luar enggak. Jadi Felix Xiao juga sudah kita invite ke satu grup. Jadi ini sebenarnya spontan. Ada grup WhatsApp. Ada namanya senior membuat forum itu, namanya Bang Haidi Ritonga. Bang Haidi Ritonga ini angkatan 18. Nah, ini masuk, Pak Meka masuk. Akhirnya beliau merintahkan saya nih dan saudara-saudara yang lain. Udah bikin aja press release gitu. Ya udah saya langsung, sebenarnya ada kerjaan juga di Depok. Saya langsung jalan ke sini dan mulai berkumpul akhirnya teman-teman. Cuma lewat media sosial aja. Gitu aja mungkin teman-teman. Jadi kalau tadi ditanya berapa jumlah, kita belum tahu pasti, tapi at least itu ada 18.000 teman-teman terkoneksi di Facebook grup alumni IPB. Kita ada 2 grup Facebook. Di situ intens komunikasi gitu. Nah, jadi kalau keberangkatan tapi mereka punya ini sendiri ya masing-masing ya. Pak Hairul tadi solid ya namanya ya. Kita solidaritas Islam Indonesia. Nah, ada dia bikin lagi grup solidaritas Islam Indonesia, tapi mereka Islam bukan alumni IPB ada. Tapi inisiatornya alumni IPB gitu beberapa. Nah, untuk yang press release ini tidak tidak mengatasnamakan satu agama, kelompok atau syarat tertentu enggak, tapi alumni IPB gitu. Gitu aja mungkin kalau ini. Langsung aja press release sekali ya. Ini ya dibacakan ya oleh Kang Rokim. Silakan. Kita berdiri di belakang. Ya, boleh. Ini stop dulu aja ya.